Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di kebanyakan dalam hidup kita ini, kita ada juga, tapi ada juga yang enggak. Apa itu? Dalam mencari nafkah kurang memperhatikan makruh, halal, haram. Kurang diperhatiin. Pokoknya atas nama udah dapat duit, terus ada nama udah dapat harta, langsung dah ambil aja. Tapi nggak semua juga begitu. Ada juga orang yang betul-betul hati-hati gitu kan. Atas nama jangankan yang haram, yang bahasa sekarang itu terafiliasi dengan subhat, dia nggak mau. Sebab apa? Sebab harta yang haram itu nggak membawa berkah. Dimakan jadi penyakit, dibuat dagang bangkrut, dibuat usaha kagak ada gunanya. Itulah barang yang sumbernya dari barang-barang yang haram. Bukannya kalau dibilangin kan banyak itu. Di dalam ayat Quran juga disebutkan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal ajlamu, sesungguhnya judi, arak, mengundi nasib dengan panah. Ya judi zaman dulu, sekarang mah beda lagi judinya online. Itu semua rijsun, apa itu? Najis, di atas najis. Bapak moyangnya najis. Kata Kiai Haji Zainuddin MZ-nya itu bapak moyangnya najis. Rijsun, najis. Min amali syaiton, dari itu bagian perbuatan setan. Fajatani buhu, jauhilah yang kayak gitu. Itu perintah dalam Al-Quran. Ada banyak ayat-ayat ancaman tentang barang-barang yang haram, tentang barang-barang riba yang kita gunakan, itu banyak sekali ancamannya. Tapi kebanyakan kita nyepelein aja. Kalau nggak pakai modal boleh begini bang, dari mana? Modal usaha. Tapi buat yang udah ngerasain luar biasa. Bukan 1, 2, 3, 4, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Bukan 10 kali. Tapi lebih banyak daripada itu. Pernah saya lihat. Baru-baru ini ada datang satu kawan yang udah lama benar saya nggak ketemu-temu. Udah lama dulu, dari zaman revolusi fisik di sini. Udah kenal sama dia, baru-baru saya berkeluarga udah kenal sama dia. Ya karena rumahnya deket, minta ajarin komputer, minta ajarin pemrograman atau komputer dasar lah itu. Kemudian tsunami di sini. Saya udah konflik bersenjata dulu, kemudian tsunami. Saya udah nggak ada di daerah ini lagi. Saya pergi keluar daerah, pulang ke kampung, ke tanah leluhur. Kemudian setelah itu ketika saya balik lagi kemari, dan itu juga udah lebih dari 11 tahun baru ketemu satu kawan saya. Dengar dibilang sama istri lah, bang si kita nggak usah sebut namanya lah, si Ek ini udah sukses usahanya. Apa itu? Ya buka counter HP. Alhamdulillah lah kata saya. Di daerah yang sedang berkembang, memang daerah rame, di daerah baru berkembang, baru buka, memang rame itu daerahnya. Itu enggak lama ya, enggak lamanya berapa? 11 tahun, 15 tahun kemudian lah datang ke rumah cerita sama saya. Bang, abang pernah enggak? Abang ada kenalan enggak? Saya heran juga. Saya lagi di rumah, siapa sih yang datang nih? Kenapa? Ada keperluan apa? Perempuan kok datang nyamperin saya, mau ngapain? Kata saya. Rupanya dia bertanya, minta tolong bang. Tolong apa? Saya perasaan kagak punya apa-apa. Mau tolong apa ini? Mau tolong apa ya? Perasaan gak ada kemampuan apa-apa. Abang punya gak? Ya merasa rekam jejak dulu. Dia ingat. Rekam jejak yang dulu-dulu dia ingat. Abang punya gak kenalan yang bekerja di industri keuangan lah, katakan begitu. Kenapa? Ya punya, banyak saya bilang. Tapi dulu ya. Mungkin sekarang juga masih ada. Ya kenal-kenal aja. Kalau sekarang nggak sering pergi lagi. Nggak pergi lagi udah lama kata saya kan. Kenapa emangnya? Ceritalah. Ya saya dulu bang ada pinjaman sekian ratus juta. Lalu saya buat modal usaha. Lalu rupanya bukan HP, bukan counter telepon, handphone, tapi jualan pakaian. Ada tokonya. Kemudian setelah itu udah ya kehidupan bagus bang, ada mobil, ada kendaraan, ada rumah segala macam lah. Tapi ya itulah yang dibilang sama suami saya kan, katanya kan,
Sekarang beliau udah nggak mau lagi. Kenapa itu? Udah bangkrut. Kenapa bangkrut? 1 tahun, 2 tahun, tak berapa tahun, udah usaha bangkrut. Kenapa? Ya karena modalnya dari katakanlah pinjaman riba yang biasa adalah itu yang buat orang-orang usaha. Masya Allah, kata. Jadi gimana sekarang? Ya ini ada utang, sisa utang sekian ratus juta yang wajib dibayar dan harus istilahnya oper kredit lah. Masya Allah, bagaimana? Jadi maksudnya saya bisa bantu apa nih? Kata saya kan. Biasanya orang datang ke saya nanyanya apa? Bang, bagaimana supaya jalan rezeki saya terbuka? Atau bang, bagaimana supaya, ada banyak sekali orang, bang, bagaimana supaya suami saya jangan kawin lagi? Bang, yang lajang, yang masih gadis. Bang, bagaimana supaya saya cepat dapat jodoh? Waduh, ini masalah apa lagi nih, kata saya. Bagaimana bang? Katanya kan, kata kawan saya ini, kenalan saya ini, tolong abang ada nggak koneksi di industri keuangan yang bisa oper alih kredit? Waduh, kata saya. Sedikit-sedikit saya tanyain, lalu saya nasehatin, saya bilang yang kayak begini udah jangan dipakai lagi. Panjang kali, lebar kali, tinggi, akhirnya saya ngomong, walaupun ngomongnya pelan-pelan. Dia cerita, ya bagaimana kalau enggak rumah udah ketarik, dia bilangnya, dilelang nantinya. Masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Tuhan, itulah. Itu peristiwa yang baru-baru ini. Ada banyak lagi peristiwa di belakang itu. Apa itu? Akibat penggunaan harta yang riba, yang haram itulah. Makanya jauh-jauh hari udah dikasih tahu sama Allah. Innamal khamru wal maisiru wal ansobu wal ajlamu. Itu semuanya rijsun, najis min amali syaiton. Pajatani buku, jauhi yang kayak gitu. Riba itu jauhi. Kenapa? Ya akibatnya bukan tahun ini, bukan tahun besok, mungkin tahun depannya lagi. Bangkrut kita, bukannya untung malah minus. Itulah riba. Berkah yang kagak ada. Itu yang susah. Oh bang, saya liatin dia enak-enak aja tuh, nggak ada masalah apa-apa. Beloman. Allah memerangi riba dan menyuburkan sedekah. Nah, itulah belum kena. Kalau yang udah kena luar biasa, udah nggak ampun lagi. Bukannya lagi balik modal, tapi minus besar-besaran, bahkan berutang. Itulah berkah namanya. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafiina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebenarnya apa yang mau saya bilang? Yang mau saya bilang adalah jauhi riba. Jauhi duit-duit yang haram, yang asalnya dari riba lah, tahu sendirilah riba. Kemudian barang-barang, duit-duit, harta-harta, rezeki-rezeki yang kita anggap rezeki, yang kita dapat dari nilep, dikasih 100 juta sama kantor untuk belanja, ditilep, sisa belanja cuma 80 juta, biasanya begitu. Lalu lagi dikasih makan sama anak, sama keluarga. Nanti anaknya jadi nggak sehat. Ada aja itu masalahnya. Keluarga nggak berkah, ribut aja dalam keluarga. Coba rasain masing-masing sekarang. Ada nggak yang seperti itu? Jalan rezeki minus, susah aja. Begitu kita ambil hari ini nih riba nih, besok jalan rezeki kita mulai ketutup. Itulah, kita jauhi yang kayak begitu. Jadi gimana bang solusinya? Ya, solusinya apalagi? Kita harus yakin dan percaya bahwa rezeki itu Allah yang buka, bukan manusia yang buka. Allah yang buka, caranya Allah yang ngatur. Jadi kita minta sama Allah, kita mohon kepada Allah, kita usahakan jalan-jalan yang jangan riba. Jangan dari ribanya. Insya Allah mudah-mudahan ada berkahnya. Mudah-mudahan hidup kita berkah. Kayak buat orang yang belum ngerasain mah, Allah gini, Allah gitu. Tapi buat yang udah bangkrut, udah ngerasain. Bener kata dia, bener. Dulu ada orang cerita, ke WA saya ada komentar di ibu-ibu, ya, dia bilang, dulu saya Pak Ustadz, dia bilangnya, properti usaha saya. Wah segala macam properti saya pegang itu. Ibu-ibu dari ibu-ibu yang apa istilahnya itu, kaum jet set lah, jualannya properti, perumahan. Ya karena riba kata dia, akhirnya bangkrut Pak Ustadz. Itu sampai minus, sampai berutang di mana-mana dia bilang. Saya tanyain apa sebabnya? Ya karena modalnya riba. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa azim, berkah yang kagak ada. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafiina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Makanya kan hidupnya yang wajar-wajar aja. Yang istilahnya kalau kayak Jainuddin Amjad bilang, mendingan makan singkong beneran daripada makan roti ngimpi.
Makan roti tapi ngimpi. Mendingan makan singkong tapi beneran. Makanya kan Rasulullah itu hidupnya sederhana. Waktu itu kalau nggak salah saya ya, ada suatu keterangan yang saya baca. Ketika malaikat Jibril sedang duduk bersama Rasulullah, terbuka pintu langit, ya yang melihat beliau aja berdua. Kita mana bisa lihat. Ya jangankan tingkat Rasulullah, kadang-kadang nih tingkat orang seperti kita aja nih, orang-orang awam seperti kita, yang mata batinnya nggak terbuka, kadang-kadang ada juga yang ngelihat yang seperti itu. Apa itu? Ngelihat di sekitar kita. Apa itu? Rupanya ada makhluk halus yang ada di sekitar kita. Apalagi tingkat Rasulullah dan malaikat Jibril yang berada di sampingnya. Lalu terbuka pintu langit, turun suatu malaikat. Malaikat Jibril itu gemetar, takut. Lalu ditanya sama yang turun itu, wahai Muhammad, Tuhanmu menyampaikan salam. Kurang lebih begitulah. Engkau ingin menjadi seorang nabi dan diraja, atau menjadi seorang nabi yang berpenampilan budak. Nah, kurang lebih begitulah, maksudnya orang miskin, papa. Lalu Rasulullah menyampaikan, saya akan menjadi seorang nabi, seorang rasul yang berpenampilan budak. Nah, begitu kira maksudnya, mungkin yang miskin papa. Kenapa? Ya karena orang miskin itu lebih enak. Kenapa enak? Kok miskin enak, Bang? Maksudnya beliau itu barangkali merasa kehidupan seperti itu lebih gampang, atau beliau tidak mau silau dengan urusan dunia. Kurang lebih begitulah kira-kira. Karena kita juga ngerasain yang seperti itu. Coba aja kalau kita datang ke suatu kampung, penampilan kita mewah banget, orang-orang rubutin kita. Jadi entertainment namanya. Jadi lama-lama masuk apa ya? Jadi viral kemana-mana. Coba kalau kita memberi bantuan dengan tampilan kita yang biasa-biasa aja, kan lebih enak, langkah kita lebih ringan. Nah gitulah. Kebanyakan gaya, akhirnya jadi susah. Gitulah kira-kira. Akhirnya berutang kemana-mana, pengen akhirnya nggak pengen punya usaha, berutang kemana-mana, akhirnya kejebaknya riba, berkahnya yang nggak ada. Kemudian malaikat Jibril kaget ya. Lalu setelah malaikat itu pergi, malaikat Jibril, Rasulullah bertanya, kurang lebih begitulah kisahnya yang saya baca. Rasulullah bertanya, wahai Jibril, kenapa wajahmu jadi macam ketakutan begitu? Ya Muhammad, dia bilang, ya Rasulullah, itu kan malaikat itu yang tadi turun itu, dia tidak akan turun kecuali hari kiamat. Dia bilangnya, siapa malaikat itu? Siapa malaikat itu? Saya kirain tadi udah mau kiamat, makanya saya jadi takut, jadi gemetar nih, jadi pucat kayak begini. Emang siapa itu? Malaikat apa itu? Kalau nggak salah, malaikat Jibril menjawab, itulah malaikat Israfil. Nah, itulah malaikat Israfil. Nah, makanya beliau itu memilih yang semua umatnya bisa meniru. Kalau beliau penampilan kaya raya macam raja, tunjuk sana tunjuk sini aja, kayak yang sekarang disebut crazy rich itu, orang kaya gila, ya susah nanti umat yang ngikutin. Tapi kalau beliau berpenampilan sederhana, umatnya gampang ngikutin. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh teladan yang ada pada diri kita, yang ada pada diri Rasulullah bakal kita tiru. Nah, begitulah. Usikum wa nafsi bitaqullah, mudah-mudahan hidup kita berkah. Jauhi riba, jauhi barang yang haram. Yang walaupun sedikit yang penting berkah. Lebih abdul lagi, banyak tapi berkah. Mudah-mudahan ada hikmahnya, ada berkahnya. Kalam yang singkat ini berbagi kita dari pengalaman-pengalaman yang udah orang ceritakan, yang udah saya lihat sendiri dan orang-orang di sekitar saya. Itulah riba dan barang-barang yang haram. Nggak ada berkahnya sama sekali, nggak ada gunanya sama sekali. Kenapa nggak ada gunanya? Dipakai buat usaha bangkrut, dibeliin barang-barang rusak dan nyusahin, dipakai buat makan, nafkah kita jadi sakit. Nah itulah yang disebut berkahnya nggak ada. Mari jauhi yang seperti itu. Mudah-mudahan hidup kita menjadi berkah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.